Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berkembali, bisa kumpul kembali di wadah kita yang sangat bermanfaat ini untuk berbagi wawasan tentang dunia gaib ya. Yang saya tahu akan saya beritahu ke kalian yang sebenar-benarnya. Karena ini versi saya ya. Karena banyak banget gitu ya, setiap orang mempunyai versinya masing-masing. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, sudah like, sudah share, sudah mendukung channel saya. Terima kasih banyak, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Semoga kebaikan kalian membawa kebaikan dalam kehidupan kalian nantinya. Amin ya Allah. Kali ini ada request ya, ada request dari seseorang ya, dari viewers. Dia ingin tahu tentang harimau kumbang atau harimau hitam. Kali ini saya akan berbagi sedikit informasi ya kepada kalian tentang harimau kumbang itu seperti apa. Nah, sebelum saya lanjutkan, untuk yang belum subscribe, yang belum like, yang belum share ya, ayo cepat buru-buru agar kalian tidak tertinggal konten saya. Dan tentunya saya akan banyak lagi berbagi tentang informasi-informasi yang kalian belum tahu. Nah, karena di zaman sekarang ini sudah banyak orang yang melupakan dunia gaib gitu kan. Padahal kenyataannya semakin ke depan dunia dimensi gaib atau dunia gaib ini akan semakin kental. Makanya untuk kalian yang belum subscribe, yang belum like, yang belum share, ayo cepetan agar kalian tidak ketinggalan. Karena siapa tahu apa yang saya bikin video ini ada di hidup kalian ya, kehidupan kalian nantinya. Harimau kumbang dan harimau lainnya, nah tentunya ada perbedaan ya, dari namanya, dari warnanya, dari sifatnya dan kegunaannya. Nah, yang pertama kan saya udah jelasin tuh yang harimau putih, yang kedua harimau loreng atau yang seperti harimau Sumatera ya. Nah, ini yang ketiga nih, harimau kumbang yang warna hitam. Fungsinya, oke langsung saja kita buka. Fungsinya harimau kumbang ini ya, hodam harimau kumbang ini, kita berbicara tentang si hodam harimau untuk penjagaan bukan diri dalam tubuh manusia, tapi penjagaan di suatu wilayah atau suatu rumah. Nah, harimau kumbang ini kalau misalnya digunakan untuk menjaga suatu daerah atau suatu rumah atau suatu tempat, nah biasanya harimau kumbang ini akan agresif atau bisa disebut tidak bisa diam. Satu, harimau ini tidak bisa diam dikarenakan sifatnya yang selalu tidak mau diam ya, atau agresif, selalu mencari kesibukan atau bisa disebut ya mungkin sering iseng gitu. Dan ini harimau kumbang ini jarang sekali kalau di rumah ini untuk di dataran atau di tanah gitu ya. Kan biasanya harimau ini suka di tanah diamnya atau berkeliarannya, tapi kalau harimau kumbang ini dia ini lebih sering di atas, bisa di genteng, bisa di atap ya. Nah, dia tuh lebih sering di atas dikarenakan dia ini berbeda dengan harimau yang lain. Selanjutnya, kalau bila mana si orang lain ini akan berbuat buruk kepada orang yang menggunakan harimau hitam ya, harimau hitam berbuat buruk. Nah, harimau hitam ini dia akan suka memberikan sinyal. Sinyal ini bisa dari suaranya, bisa dari gerakannya. Kadang juga harimau ini suka memberi isyarat di atasnya, di atas genteng atau di atas plafon ya. Suka gedebuk gitu kayak kucing ya. Kalau misalnya isyarat ada orang yang ingin iseng atau ngirim sesuatu yang buruk ke orang yang mempunyai harimau kumbang. Harimau kumbang ini ya, kalau dijadikan hodam pendamping untuk manusia, nah ini sebenarnya waduh sangat-sangat berbahaya ya. Kalau orang lain yang awam gitu punya harimau ini, wah bahaya sekali. Karena satu, dimana orang ini emosi atau marah ya dan ingin berkelahi, orang ini diam saja pun sudah bisa melukai. Nah, inilah luar biasanya kelebihannya. Dan berarti kita diam, tapi si musuh ini sudah terluka, entah dia sesak napas, entah dia tidak bisa bergerak. Nah, ya, itu luar biasanya kelebihannya. Kedua, di mana orang ini kesal dan ditahan rasa kesalnya itu, tapi di dalam hatinya mengucapkan sesuatu kalimat yang ingin menyakiti musuhnya, nah itu bisa langsung terjadi
ya. Itu bahayanya tuh kalau orang ini sudah marah. Yang ketiga, bila mana khodam ini yang mempunyainya orang spiritual atau orang kebatinan ya, yang sudah punya wadah di dalam dirinya, nah itu si wadah itu atau energi si orang itu akan luar biasa ya, akan meningkat gitu, akan meningkat praktis, karena si harimau ini untuk bertarung, daya bertarungnya itu luar biasa. Bagus sekali buat orang-orang spiritual atau yang mempunyai padepokan ya kan, kebatinan. Nah itu luar biasa, itu bisa sangat membantu untuk energinya itu, karena seorang spiritual, kebatinan, supernatural ya, itu mereka itu dilatih ya dari awal mereka belajar sampai menjadi maha guru atau jadi suhu atau jadi master. Nah mereka itu melalui proses yang panjang. Nah, ditambah nantinya ada khodam harimau kumbang di dalam dirinya, nah itu energinya akan pesat, akan luar biasa. Karakternya, bila mana orang ini mempunyai khodam harimau, karakternya satu, orang ini akan lebih banyak bertindak daripada berbicara. Jadi dia bertindak dulu baru berbicara gitu loh. Kedua, orang ini akan, cara bicaranya akan bisa disebut keras ya, nadanya keras. Nada biasanya dia biasa, cuman nadanya itu keras gitu loh. Ketiga, orang ini jarang yang namanya makan ya, makan itu jarang-jarang dia. Kalau makan tuh jarang-jarang, semaunya aja. Keempat, orang ini lebih suka gak mau ribet, dalam arti kalau hidupnya itu gak mau ribet ya. Nah bisa disimpulkan tuh gak mau ribetnya seperti apa ya. Yang kelima, dia ini suka minder dalam arti kalau misalnya berpacarannya, dia suka minder ya, minder karena dia lemahnya di wanita. Kalau orang mempunyai khodam harimau, nah itu di lemahnya di wanita. Kelima, nah ini kalau misalnya untuk kehidupan ya, untuk kehidupan orang ini akan percaya diri ya, percaya diri, tangguh ya kan. Nah itu. Terus caranya untuk mendapatkan khodam ini seperti apa? Nah untuk kalian yang mencari atau ingin mempunyai khodam ini ya, tentunya kalian mencari ke orang yang pintar ya, atau orang yang mempunyai supernatural yang tinggi, spiritual yang tinggi, untuk memasang atau menaruh khodam ke badan kalian gitu loh. Tentunya lebih baik kalian tidak usah mencari yang memakai mahar, karena kalau memakai mahar itu jaraknya biasanya bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun. Nah itu nggak nempel terus, tapi ada pisahnya atau perginya si khodam itu, karena ada batas kontrak lah ibaratnya begitu. Tapi kalau misalnya kalian berpuasa, wirid ya kan, nah itu kalian jadi payah tuh. Insya Allah yang kayak begitu itu akan permanen di badan kalian. Nah itu perbedaannya ya antara mahar dan antara yang berpuasa. Nah itu lebih baik yang berpuasa kalau kalian ingin benar-benar mempunyainya. Terus apa semua orang memiliki khodam ini? Nah ini mohon maaf, karena tidak semua orang mempunyai khodam ini, karena satu, khodam ini dulunya ini punya seorang raja kalau nggak salah di daerah Jawa ya, punya seorang raja ya, terus ya diwariskan ke cucu-cucunya, mungkin ya adanya ya yang sangat banyak yang punya khodam ini di daerah Jawa ya, bisa Jawa Timur kalau nggak salah ya, Jawa Timur sama Jawa Tengah. Nah ini yang paling banyak mempunyainya. Rata-rata rumahnya itu jarang yang megah ya. Nah, yang punya ini rata-rata rumahnya jarang yang megah, tapi yang biasa saja. Nah, ya sekian dari saya ya, mohon maaf bila ada salah kata, ada salah ucapan atau berbeda pemahamannya, karena saya niatnya berbagi untuk kalian yang tidak tahu ya menjadi tahu, yang tidak tahu menjadi tahu ya. Saya niatnya untuk berbagi. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbedaan ya, karena saya juga masih minim pemahaman atau tentang dunia gaib ya, saya sangat minim dan saya selalu belajar untuk lebih meningkatkan ya. Terima kasih yang sudah mendukung, terima kasih banyak ya untuk kalian semua, terima kasih banyak ya. Salam seduluran setanah air ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.